Lalu dunia perjuangan. Sahabat-sahabat sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi siang ya, tadi siang ini ya saya, dan sore terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ketika meminta kepada Allah terkait dengan keturunan beliau yang juga menjadi pemimpin manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanalu ahdiz zalimin. Benar kata Allah, tetapi tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seusai Nabi Ibrahim diuji dengan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, Allah kemudian mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan engkau, wahai Nabi Ibrahim, sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Kemudian beliau kata Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, ya benar, tapi itu tidak berlaku kepada hamba-hambaku yang zalim. Tidak berlaku kepada hamba yang zalim. Nah, siapa yang zalim ini? Kalau keturunan Nabi Ishak alaihissalam, yang zalim itu adalah mereka yang membangkang ajaran para nabi-nabi yang datang kepada mereka. Nah, termasuk kemudian orang-orang zalim di antara mereka itu adalah orang yang menjadikan salah satu manusia di antara mereka yang ada di tengah-tengah Bani Israel, kemudian yang kita sebut Nabi Isa sebagai sembahan. Itu termasuk orang yang zalim. Allah mengatakan, la yanalu ahdiz zalim. Allah tidak akan kemudian memberikan ruang keselamatan bagi orang-orang yang zalim. Nah, orang yang zalim ini siapa? Mereka yang kita kenal dengan sebutan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang zalim. Orang yang kemudian berkongkol dengan iblis, dengan setan, untuknya bahwa utusan Tuhan ini yang adalah Tuhan itu sendiri yang telah mati untuk menebus dosa-dosa mereka. Jadi kesalahan mereka, perbuatan-perbuatan keji mereka, perbuatan laknat yang mereka lakukan, mereka gadaikan. Dikatakan telah Tuhan datang bunuh diri ya di atas pohon, di atas tiang untuk dosa-dosa mereka. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, la yanalu ahdiz zalimin. Mereka ini adalah orang-orang yang zalim, dan janji Allah untuk menyelamatkan kemudian Nabi Ibrahim dan keturunannya itu tidak berlaku kepada mereka yang zalim. Jadi orang-orang zalim ini orang yang kemudian mematikan akalnya, yang menipu diri mereka sendiri. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi ketika kemudian mereka dikatakan zalim, mereka yang membuat membuat kerangka, mereka membuat karikatur sendiri tentang Tuhan mereka sendiri, di mana Tuhannya adalah roh, kemudian Tuhannya yang roh ini menjadi daging, lalu yang daging ini ya membunuh dirinya sendiri. Jadi ada yang melibatkan iblis, melibatkan oknum lain di sekelilingnya, untuk kemudian dia bisa mati menebus dosa orang-orang yang percaya bahwa dia adalah korban yang sempurna. Inilah yang disebutkan di Al-Quran sebagai orang yang zalim, yang Nabi Isa juga sebutkan sebagai pelaku makar, yang mereka kemudian besar keingkarannya kepada Nabi Isa. Dan kalau di dalam agama saudara-saudara kita Kristen, ada yang disebut Yesus. Yesus ini menyebutnya sebagai serigala yang berdomba. Nah, itulah yang dimaksud dalam Al-Quran, la yanalu ahdiz zalimin. Tetapi janjiku ini tidak berlaku kepada orang-orang yang zalim. Saya kira begitu teman-teman sekalian sebagai pengantar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ladang pahala bagi saya sendiri, dan juga sebagai edukasi kepada kita bahwa di tengah-tengah kita ada orang yang menyembah dewa yang menjadi daging. Untung saja dagingnya dikasih roh, kalau tidak dagingnya akan menjadi bangkai. Demikian sementara, silakan. Oke, ini ada Boh. Boh ini Kristen, karena tadi dia akan menghujat kita. Silakan buka mic-nya, Boh.
Penyembah daging juga kayak gitu. Ya, pastinya kalau begitu. Bagaimana rasanya nyembah daging, Mbak? Baik lagi gondol. dia nyaman tuh Aman kan, ringan kepala. Ada Tuhan terbentuk dari daging, rambutnya. Ya baik. disembah oleh orang-orang Sapu ya. zalim.